masuk 100 masjid. Kalau lebih dari 100 nggak sanggup Pak. Ada yang bentrok, ada yang kacau, nggak sempat membina keluarga, nggak sempat membina anak, istri, nggak sempat. Jadi satu bulan hanya 100 masjid maksimum. Kalau lebih saya nggak sanggup. Nah, di antara itu selalu ibu-ibu tuh ditempatkan di tempat yang nggak enak. Kalau masjidnya kecil, bapak-bapak di dalam pakai AC, ibu-ibu di luar kipas. Selalu begitu. Make upnya pada luntur, eyelinernya tuh pada ngenetes, pada hitam sininya, blewer. Kasihan Pak. Dan lagi pula kalau saya minta ibu-ibu masuk pakai AC begini, bapak-bapak jangan marah sama saya. Karena amanah Rasulullah terakhir sebelum wafat 3. Pertama Rasulullah pernah as-salah, ya sebelum sholat nih. 3. An-nisa, ittaqun nisa, kata Rasulullah. Yang kedua as-salah, as-salah, kata Rasulullah. Yang ketiga baru ummati, ummati, baru beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi an-nisa, wanita, ittaqun nisa, jaga wanita, kata Nabi. Jadi kalau saya suruh masuk ini bagian daripada amanah dari Nabi atau amin. AC nyaman gitu kan. Ho, tenan, ho. Jadi bapak-bapak jangan marah sama saya ya Pak ya. Udah biasa, kan tadi bapak-bapak di dalam, ibu di luar, sekarang gantian. Ntar kalau bukannya jawab, ibu-ibu pulang, bapak masuk lagi nggak apa-apa. Ya. Yang di atas turun ke bawah, bapak di atas. Setuju? Setuju. Sekali-sekali ngalah begitu. Saya perhatikan tuh di mana ibu selalu ngalah. Bagi doa aja, doa itu ke depan. Bapak. Baik, dengan mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i was samiul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Bismillah rabbi Allah hasbi Allah tawakkaltu 'ala Allah yatasaddaqu billah. Fawattu amri ila Allah ma sya'allah la quwwata illa billah. Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad. Bu, perhatikan, Bapak perhatikan. Yang kita sebut barusan itu adalah satu-satunya manusia yang akan mencari kita dari kiamat. Bukan amin, ini udah pasti. Kedengeran amin, amin. Pasti, pasti, pasti. Orang tua nggak nyari Pak, anak nggak nyari, istri nggak nyari, suamimu bukan nggak bakal nyari Bu. Perhatikan coba, perhatikan. Al-yawma la yanfa'ul ma'al banun illa man atallaha biqalbin salim. Lakimu tuh gak bakal nyari. Dia berkata nafsi, nafsi, diriku, diriku. Gak bakal dari kiamat. Lagi huru hara. Yawma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Gunung berterbangan aneh-aneh kagak bakal Bu. Lakinya bilang ya ayang sini, nggak bakal, nggak mungkin. Laki begitu nggak mungkin. Istri bisa bilang begitu ayang nggak bakal. Hari dimana suami lari dari istri, istri lari dari suami, anak lari dari orang tua lari dari anak, sampai yang sedang menyusu pun lepas dari tangan ibunya. Kagak ada yang bisa bantuin Pak. Nggak ada yang bisa bantuin. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari wa Muslim, yang lebih lengkap dari riwayat Muslim, itu sekelompok umat dalam alam barzakh itu larinya ke Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Nafsi, nafsi, diriku, diriku.
Nabi Ibrahim aja nggak bisa memberi syafaat. Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Sebelumnya mereka minta tolong pada malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, Munkar, Nakir, Ridwan, Malik. Nggak ada satupun malaikat yang sanggup memberi syafaat. Digabung semua malaikat, hatta sampai malaikat Muqarrabin digabung, nggak bisa. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa, nggak ada yang bisa tuh. Mereka lari ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Mereka lari ke Nabi Musa. Karena kata Nabi Ibrahim, larilah kalian kepada Musa. Dia kalamullah, lari kepada Musa. Nabi Musa berkata, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Tuh Pak, kalau ibu-ibu di dalam teh diem. Tadi di luar berisiknya kayak apa coba? Itu maksudnya orang lagi ngaji, jadi itunya hararet saya di belakang, suruh masuk diem. Coba lari kepada Nabi Musa. Nabi Musa berkata, nafsi, nafsi, angkat tangan, diriku, diriku. Hari ini Tuhanku marah yang belum pernah seperti hari ini. Nabi Musa pun tertunduk. Gak ada nabi yang bisa, gak ada yang bisa. Nabi Isa, Ruhullah, istimewa, tidak punya ayah, ditiupkan ruh langsung oleh Allah ke rahim Bunda Maryam yang suci. Siti Sayyidatina Maryam. Apa kata Nabi Isa? Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Hari ini Tuhanku marah yang belum pernah seperti hari ini. Seluruh nabi digabung, ditambah seluruh ulama digabung, ditambah seluruh ustadz, tambah seluruh kiai, tambah seluruh habaib, tambah seluruh wali, tambah seluruh malaikat, tambah seluruh nabi, tambah seluruh rasul, belain ibu nggak bisa. Kecuali satu yang bisa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya dia yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat, yang lain nggak diizinkan. Hanya dia satu-satunya yang bisa memberikan syafaat, yang lain nggak bisa. Coba bayangkan itu. Makanya kalau nama Nabi disebut tapi masih diam atau cekak-cekik atau ngobrol, saya tuh nangis dalam hati. Dia akan kamu cari, dia akan cari kamu dari kiamat. Ibumu nggak akan, ayahmu nggak akan, anakmu nggak akan, nggak akan. Itu anak yang hafiz Quran, katanya bisa menyelamatkan belakangan nanti. Saya lagi ngomong di yaumil akhir dulu, nggak ada yang dibangkitkan. Allah Subhanahu Wa Taala pertama kali membangkitkan makhluk Jibril, kemudian Ridwan. Untuk apa Rasulullah Subhanahu Wa Taala bangkitkan pertama kali Jibril? Ketika semua nggak ada makhluk satupun kecuali Allah. Coba. Untuk apa Allah bangkitkan pertama kali malaikat Jibril dan kedua malaikat Ridwan? Untuk apa coba? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua, enggak ada makhluk satupun yang hidup, dan Allah bangkitkan pertama kali Jibril untuk apa? Untuk membangunkan Nabi Muhammad semata. Coba. Betapa cintanya Allah dengan beliau. Ya Jibril, kata Allah, jemput kedatangan, jemput ruh daripada kekasihku yang suci, kata Allah. Coba. Dan kedua yang dibangkitkan oleh Allah setelah malaikat dan Nabi Muhammad bangkit, malaikat Ridwan. Apa tujuannya? Allah perintahkan lagi, ya Ridwan, persiapkan seindah-indahnya surga untuk menyambut kedatangan kekasihku. Coba itu. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli. Saya tuh sedih dan terharu. Kok sesama pengikut dan pencinta Nabi Muhammad itu saling khianat, saling tuduh, saling celah, saling hina, saling memaki, saling curiga, saling suudzon.
saling menebarkan keburukan, saling menebarkan fitnah. Itu kok tega banget begitu loh. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Hari ini memang kita tidak bicara apapun kecuali bicara kepada tentang beliau yang kita tercinta, tersayang. Satu-satunya akan kita cari. Di surga memang kumpul kembali bapak dan ibu, suami dan istri memang kumpul kembali. Semua cerita surga. Tapi sebelum masuknya itu huru haranya di mana? Huru haranya di jembatan Siratal Mustaqim. Dan siapa yang diizinkan oleh Allah menunggu di depan Siratal Mustaqim? Cuma satu-satunya makhluk yang diizinkan oleh Allah berdiam di ujung Siratal Mustaqim. Ialah Nabi kita Muhammad. Rasulullah mengangkat tangan, Allahumma sallim salim. Setiap lihat umatnya Allahumma sallim salim. Umatnya Allahumma sallim salim. Sebelumnya dikumpulkan oleh Rasulullah di dalam pembangkitan gitu loh. Di saat matahari begitu terik panasnya, seolah-olah seperti sejengkal. Seolah-olah seperti sejengkal. Itu Rasulullah mencari umatnya. Kumpul umatku, umat kumpul. Aina ummati, kumpul. Dia tanya lagi yang nggak kelihatan kepada Jibril dalam hadis riwayat Muslim. Ya Jibril, kata Rasulullah, aina tarakta ummati? Di mana kamu taruh umatku? Aina tarakta ummati? Di mana kamu taruh umatku? Coba. Ayy yaumin hadza ya Jibril? Ketika Nabi baru dibangkitkan. Ini hari apa ya Jibril? Jibril menjawab, itu jawaban Jibril ada dalam surat Yasin itu. Hadza ma wa'ada Rahman, sadaqal mursalun. Ini hari yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih, hari yang benar, yaitu hari kiamat. Nabi tersentak dan berkata, aina tarakta ummati? Di mana kamu taruh umatku? Sering kali Nabi lagi dakwah, tiba-tiba terus tunduk dan dia menatap ke atas dan menangis gitu. Ya Rasulullah, kata sahabat, kenapa berduka? Kita semua ada di sini coba. Ya. Rasulullah yang bilang, aina ikhwani? Di mana saudara-saudaraku? Hasa Abu Bakar ya Rasulullah? La. Hasa Umar ya Rasulullah? La. Hasa Utsman ya Rasulullah? La. Wa kaifa Ali ya Rasulullah? La. Kullukum ashabi. Kalian itu sahabatku. Yang dicari apa Nabi apa? Ikhwani. Ikhwani itu saudaraku, keluargaku. Siapa ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Orang di akhir zaman yang belum pernah berjumpa kepadaku, tapi dia merindukanku. Coba menjawab. Jadi inilah yang akan kita bahas sepanjang hari. Betapa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita pelajari jejak Rasul hari ini, yang mulia dan agung, yang namanya selalu dijatuhkan oleh para kaum orientalis. Hari ini insya Allah penelitian saya selama 12 tahun saya beberkan hari ini. Selama 12 tahun ini hari yang sangat berharga. Selama 12 tahun saya akan beberkan hanya dalam waktu beberapa saat saja, dan kemudian kita tanya jawab dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi, hamba ikhlas. Tidak ada yang hamba harapkan kecuali bertambah saudara. Tidak ada yang hamba harapkan kecuali bertambah silaturahim, bertambah saudara-saudara dimanapun. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala satukan iman Islam kita. Allah kumpulkan kita di hari kiamat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, mari kita kupas satu persatu. Berapa banyak orang yang berkata Nabi Muhammad itu keturunan daripada Nabi Ismail, dan Nabi Ismail punya ibu Siti Hajar, dan Siti Hajar seorang budak. Coba. Dari situ saja nasabnya sudah mulai diganggu. Sementara Nabi Isa dibandingkan adalah keturunan daripada Nabi Ishak. Sementara Nabi Ishak punya ibu Siti Sarah. Sementara Siti Sarah adalah istri Nabi Ibrahim. Sementara Siti Hajar dibilang budak. Tidak betul. Sayang sekali saya itu tidak membawa buku yang sudah saya tulis, yang sudah melegenda. Judulnya Luruskan Tauhid dengan Memahami Sejarah Peradaban.
Bukunya bisa dipesan sama Bu Nani ya, Bu Popi ya, minta sama Bu Nani ya, minta sama Bu Popi bukunya ya. Buku itu menuliskan sebuah sejarah yang insya Allah langka, dan saya tuliskan lebih dari 160 kitab yang saya susun jadi satu buku itu, 2 jilid ya. Ibu bapak sekalian, cerita tentang dibilang budak ini cerita bohong. Ibnu Katsir dalam kitabnya Qasasul Anbiya bercerita bahwa Siti Hajar adalah seorang anak raja. Kurang ajar banget sih bilang budak, kurang ajar. Ibrahim alaihissalatu wassalam ini adalah orang dari suku Ur, Babilonia, lahir tahun 1978 sebelum Masehi. Ibrahim ya, kemudian di usianya ke 56 tahun beliau dibakar oleh Raja Namrud yang jahat itu. Lalu kemudian dia hijrah keluar dari kota Babylon sampai ke kota Hebron. Di kota Hebron beliau menikah dengan seorang wanita cantik keturunan daripada Nabi Nuh, namanya Siti Sarah. Namun belum punya anak karena menikahnya di usia 58 tahun. Beliau ingin sekali punya anak, sampai kemudian beliau rihlah ya. Setelah beliau rihlah, beliau keluar dari kota Hebron. Dia masuk ke sebuah kota yang namanya kotanya Aqabah. Di Aqabah itu dia berjumpa dengan seorang raja, nama rajanya Amr bin Amru. Amr bin Amru ini bukan raja sebenarnya, dia hulu balang atau dia penghafal raja. Dia jatuh cinta kepada istri raja. Istri raja itu nama rajanya Raja Hyksos. Bukan Hyksos permen. Kalau Hyksos permen anaknya Relaksa, Kopiko. Ini Raja Hyksos punya anak banyak, punya keluarga, dibunuh oleh Amr bin Amru. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya begitu ya, dalam kitabnya Ibrahim Abdul Anbiya begitu, dalam tafsir At-Tabari dari karya Imam At-Tabari yang sangat masyhur ceritanya begitu. Nah kok buku-buku di kita bilang budak? Saya nggak habis ngerti siapa yang pertama kali bilang budak. Ternyata setelah saya selidiki, kata-kata itu keluar tahun 1924 oleh sejarawan jahat Indonesia namanya Abdul Ghafur. Penjahat Abdul Ghafur, orang Belanda, nama aslinya Snokhur, dipanggil Abdul Ghafur. Dia kuliah S1 ngambil tentang sejarah pendidikan Islam, S2-nya ngambil tentang sejarah Wali Songo di Leiden. Tahu Leiden? Leiden tahu? Naik angkot cahem Leiden. Oh Leiden itu salahnya. Ini perintah Leiden di Belanda, ngambil S2-nya, ngambil S3-nya di Mekah tentang perayaan agama. Ini jadi orang namanya ngelotok, namanya Abdul Ghafur. Lihat di fotonya pakai songkok, pakai jenggot, celana cingkrang. Tuh Abdul Ghafur, namanya Snokhur Kronya, pakai kopiah, jenggot, tak berkumis. Ada juga foto yang berkumis tipis, ada juga foto lagi dia pakai pakaian aslinya Belanda, nama aslinya Snokhur Kronya. Dia tuh yang bikin sejarah palsu supaya Nabi Muhammad keturunannya tercela. Tuh dia tuh yang bilang. Jangan dipercaya. Baca kitab At-Tabari, baca tarikhnya, baca kitab tafsirnya, baca Ibnu Hajar al-Asqalani, baca Ibnu Katsir, baca Qasasul Anbiya. Semuanya saya cantumkan itu Ustaz. Semua saya cantumkan. Nggak ada satu pun yang bilang budak. Justru mereka berkata, bahkan ibu kalau bapak deh ya Pak, bapak klik aja Amazon.com, toko buku terbesar sedunia. Bapak beli itu buku, saya dikirimin tuh Pak beli buku Hagar kalau kata orang Yahudi Kristen, Hagai kalau kata orang Yahudi, Hajar kalau kata orang Islam. Beli bukunya dalam bahasa asing. Saya cantumkan buku-buku yang dalam bahasa Ibrani, bahasa Arab,
juga tercantumkan semuanya berkata Hajar adalah anak Raja Hyksos. Kok tiba-tiba di Indonesia dibilang muda dan kita terpengaruh semua? Dari mana ceritanya? Jahat banget sih yang ngomong. Sekarang zaman keterbukaan, bukan lagi zaman kita gampang dibego-begoin. Kecuali emang demen sama fitnah. Ada fitnah bukan dihapus, disebar. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ya Allah ya Rabbi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah Siti Hajar, asli anak raja dan rajanya orang baik, tidak pernah menyembah berhala sesuai dengan hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan Imam Tirmizi. Kata Rasulullah, aku berasal dari sulbi yang suci, dari air yang suci. Jadi tidak pernah air yang menjadikan Rasulullah itu orang yang penyembah berhala, tidak pernah. Jadi Abdullah ayahanda Nabi, berdasarkan hadis Nabi, orang suci yang masuk ke dalam surganya Allah tidak pernah menyembah berhala. Ayahnya Abdullah, Abdul Muthalib, juga orang suci kata Nabi yang tidak pernah menyembah berhala. Dari sisi ibunya, aku berasal dari sulbi dan rusuk yang suci kata Rasulullah. Sayyidatina Aminah tidak pernah sekalipun menyembah berhala. Orang yang mengatakan orang tua Nabi masuk neraka, ngajinya kurang lama, mainnya kurang jauh, minum kopinya kurang banyak. Biarin saya bilang begitu supaya terbuka wawasannya. Jelas kok hadisnya, Abi Finnar katanya. Pak, jangan cuma belajar bahasa Arab, bergaul sama orang Arab. Saya sampaikan ini, jangan cuma belajar bahasa Arab, bergaul sama orang Arab. Nabi manggil Ibrahim apa? Abi. Abina Ibrahim, padahal kakeknya buyut kok, cucu, cicik, cucu, tuh Pak. Anak-anak Nabi Yakub, Ruben, Simon, Levi, Yahuda, Isakar, Zebulun, Dan, Aser, dan Naftali, Yusuf, Benyamin, manggil kakeknya apa? Abi. Ya Aba Yakub, bapaknya dipanggil. Kakeknya, ya Aba Ishak, kakeknya. Buyutnya, ya Abina Ibrahim, masih dipanggil bapak. Karena orang Arab punya kebiasaan manggil yang di atas itu Abi. Gak ada, jarang. Nggak mungkin kedengeran orang Arab manggil ya Jiddi, nggak ada. Kakek saya asli orang sono, lahir di Tarim, lahir di San'a, lahir di Wadi bin Eli, Hadramut. Kakek saya langsung, ayah saya juga manggilnya Aba. Aba. Kakek saya, panggilan saya kepada kakek dan anak-anaknya semua Aba Umam. Padahal kakek namanya Umar, Syekh Umar Baras, dipanggilnya Aba Umam. Aba juga. Saya punya Umi Latifah, punya Umi Salamah, punya Umi Mardia, manggilnya ibu juga. Karena orang-orang punya kebiasaan biar nenek, biar itu dipanggilnya ibu. Orang lain manggilnya Jidah, manggilnya Jidi. Tapi kalau kita keluarga manggilnya ibu. Paman kita panggil Aba juga. Enggak paman jarang. Sebagian ada manggil Ami. Tapi kalau yang masih Ulaidi dipanggilnya Aba juga. Aba Khalid, Aba Husain, gitu dipanggilnya. Jadi yang dimaksud Nabi Abi Finnar siapa? Ya Abi Thalib, bukan Abi Abdullah. Gitu ya Pak ya. Dalilnya Al-Baqarah 133. Cicit-cicitnya Nabi Ibrahim manggilnya Abina Ibrahim. Dalilnya ucapan Nabi sendiri. Ya, bangun tidur apa dibilang? Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala dini Nabi Muhammad wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa makana minal gitu wa makana minal musyrikin. Ya. Jadi itulah silsilah daripada Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suci semua, tidak ada satupun Nabi Abdullah, Abdul Muthalib sampai Ibrahim tak pernah satupun yang menyembah berhala. Tidak satupun, baik dari ayah maupun dari si ibu. Ya. Jelas kesucian Rasulullah Allah Subhanahu wa taala jaga. Jadi tidak mungkin Nabi berasal dari seorang budak, karena beliau sendiri yang berkata demikian dan karena sejarah kita yang dipalsukan. Sunakul kronya biang keroknya. Untuk ini Buya Hamka, Natsir, Abdul Haris Nasution, Safruddin Perwira Negara pernah mengadakan
muktamar di Medan. Dan stensilannya, ketikannya, alhamdulillah ayahanda juga tahu, ayahanda ikut, dan saya punya dia pernah minta mengusul kepada Presiden Soekarno untuk meluruskan sejarah ini, tapi nggak dikabulkan. Begitu juga mereka mengusulkan ketika Presidennya Pak Harto, belum juga dikabulkan. Berganti sampai detik ini juga tetap masih sejarah berlaku seperti itu. Mungkin nunggu saya jadi Menteri Pendidikan barangkali. Biasa aja amin.